Ada sebuah fakta, ternyata banyak orang justru menghabiskan waktu mereka untuk memperkuat kelemahan-kelemahan dalam dirinya. Aneh kan? Padahal sebaiknya kita punya waktu itu digunakan untuk memperkuat kekuatan kita. Contohnya lah seperti ini. Saat kita di sekolah, kalau misalkan kita mendapatkan nilai matematika bagus, bahasa Inggris nilainya jelek, pasti orang tua kita atau guru kita akan cenderung memaksa kita untuk lebih meluangkan waktu untuk belajar bahasa Inggris yang nilainya kurang. Ya kan? Hal ini nggak salah. Namun dalam kehidupan kita setelah sekolah akan lebih efektif kalau kita meluangkan waktu untuk memperkuat potensi atau kekuatan kita. Saya ada sebuah cerita tentang sebuah sekolah pelatihan binatang pemula. Ada seekor anjing kecil yang dia bangga dipuji setelah mampu meloncat tinggi menangkap tulang yang dilemparkan pelatihnya. Namun, ketika dia melihat burung dapat melayang lebih tinggi dari sebuah tebing, sang anjing merasa marah dan iri. Karena dia gak mau kalah, sang anjing pun nekat melakukan apa yang burung itu lakukan. Loncat dari tebing. Nah, sayang ia lupa akan kodratnya bahwa selamanya anjing gak dapat terbang. Ada seorang yang namanya John Maxwell. Dia seorang pakar pengembangan diri. Dengan sederhana dia menjelaskan seperti ini. Kalau misalkan skala 1 sampai 10, 1 itu artinya sangat lemah di bidang itu, 10 itu artinya sangat sempurna atau brilian di bidang itu, dan ternyata nilaimu di bidang A adalah 2, dan kamu akan berusaha sekuat tenaga memperbaikinya, dan ternyata nilainya menjadi 4. Nah, ini tetap di bawah angka rata-rata kan? Kira-kira siapa perusahaan atau orang yang mau membayar kamu dengan kemampuan yang di bawah rata-rata itu? Betul kan? Contohlah, tidak ada orang yang rela antri untuk dapat makan di restoran yang biasa-biasa aja. Tidak ada orang yang mau antri hanya untuk penyanyi yang biasa-biasa aja. Tapi, kalau misalkan nilai kekuatanmu misalkan di bidang B nilainya adalah 7, dan kamu bekerja keras sekuat tenaga, kamu perbaiki, kamu naikkan levelmu menjadi nilai 9, tentunya akan banyak perusahaan atau orang-orang yang berbondong-bondong untuk mencarimu, membayarmu, mempekerjakanmu, dan mencari bakatmu itu. Orang tidak akan menjadi sukses jika hanya meniru orang lain untuk mengejar sesuatu yang bukan potensi terbaiknya, dan malah melupakan apa yang ada pada dirinya. Tuhan gak mungkin menciptakan seseorang manusia tanpa maksud dan potensi. Sang pencipta memberikan kepada setiap manusia ciptaannya sebuah hadiah yang dibungkus rapi. Namun sayangnya banyak orang tidak mau membuka hadiah yang diberikan Tuhan. Malahan mereka mencari hadiah lain di luar sana. Kesuksesan yang sejati adalah mereka yang menemukan potensi terbaik dalam dirinya dan mampu memaksimalkan optimal potensi dalam menghadapi tantangan apapun, sehingga timbul kebaikan baik bagi diri sendiri maupun orang-orang sekitar. Seorang Michael Jordan cukup menjadi pebasket top untuk dibilang sukses tanpa harus menjadi presiden. Seorang Einstein pun cukup menjadi ilmuwan untuk dibilangkan sukses tanpa harus menjadi pebasket. Nah, oleh karena itu, coba temukan potensi terbaik yang kamu punya, kembangkan, dan jadilah ahli dalam bidangmu itu.